webinar mengenai hasil penelitian atau mengenai kemajuan kondisi kemajuan teknologi saat ini dan seterusnya. Dan yang memaparkan itu biasanya tentunya adalah para peneliti itu yang sudah mapan, sudah eksis ya di apa namanya, gelanggang penelitian di Indonesia gitu ya. Jadi misalkan yang sudah bekerja sebagai dosen atau bahkan mungkin profesor di perguruan tinggi atau mungkin peneliti di BRIN ya. Jadi biasanya itu yang sudah sering kita lakukan. Di lain pihak juga kita punya event untuk student sebenarnya, jadi mahasiswa. Nah, event yang sudah sering kita lakukan terkait dengan mahasiswa ini biasanya targetnya adalah pada mahasiswa S1 ya, tingkat sarjana. Nah, kemudian kita merasa kita juga melihat bahwa mestinya ada panggung khusus ini ya untuk mahasiswa pasca sarjana ya, karena posisi sebagai mahasiswa pasca sarjana ini adalah semacam jembatan gitu ya, dari yang semula berstatus mahasiswa mungkin masih S1, kemudian nantinya akan ketika lulus baik S2 ataupun S3 itu akan menjadi seorang peneliti ya. Jadi dalam hal ini kan berarti ada beberapa hal yang menarik di sini. Pertama, mahasiswa pasca sarjana itu baik yang di tingkat S3 maupun S2 itu tentu sudah punya waktu khusus ya, waktu khusus. Jadi kalau mahasiswa S3 punya waktu full 3 tahun, yang S2 punya waktu full juga 2 tahun ya untuk melakukan penelitian, sehingga nggak ada kerjaan lain ya bagi mahasiswa pasca sarjana itu kecuali meneliti ya, hanya meneliti saja. Jadi tidak diganggu, belum ada gangguan dengan dari pekerjaan administratif ya. Pak Agustan pasti juga udah paham ini dari BRIN bahwa kerjaan administratif itu banyak ya, sehingga kita nggak bisa fokus di penelitian. Sebaliknya mahasiswa pasca sarjana itu bisa fokus sepenuhnya selama beberapa tahun. Jadi harapan kita tentunya hasil penelitian mahasiswa S2 atau S3 ini pasti sangat baik, sangat unggul gitu ya, karena dikerjakan dengan konsentrasi penuh selama beberapa tahun. Beberapa tahunnya ini juga sulit kalau kita udah jadi dosen peneliti itu untuk fokus selama beberapa tahun pada satu topik itu juga sulit. Nah, hal ini bagi yang sudah bekerja jadi dosen atau peneliti ini sebuah kemewahan, tapi ini justru dimiliki oleh mahasiswa pasca sarjana ya. Jadi dari sini kita harapkan hasil penelitiannya unggul ya. Jadi acara kita pertama hari ini bukan pertama, maksudnya tujuan pertama dari acara kita ini adalah tentunya ingin mendengar kemajuan paling mutakhir ya di bidang secara umum adalah bidang yang menjadi interestnya IEEE cukup banyak ya, kalau dilihat dari society di IEEE cukup banyak. Jadi kita ingin tahu sampai saat ini kemajuan paling mutakhir itu seperti apa di berbagai area yang ada dalam bidang minatnya IEEE, dan kita ingin mendengarkan langsung dari mahasiswa pasca sarjana yang studi pascanya itu bukan di luar negeri tapi di Indonesia ya. Jadi kalau kita lihat kan gampangannya, kalau kita bandingkan ya dengan teman-teman yang sekolahnya di luar negeri ya. Jadi di Indonesia, kalau sekolah di Indonesia itu kan tantangannya lebih banyak ya, lebih berat. Ada banyak tantangan, tetapi tetap outputnya itu diminta yang berkualitas tinggi ya. Jadi publikasi di jurnal Q1 misalkan kalau menurut Scopus, tapi karena kita ini di acara IEEE ya, penyelenggaranya IEEE Indonesia Section, kita coba memfokuskan pada publikasi di jurnal-jurnal IEEE, dan ada banyak diantaranya. Jadi itu yang salah satu tujuan yang lain tentunya adalah memperkenalkan ini mahasiswa pasca ini kan para calon peneliti yang nanti kalau udah lulus jadi peneliti. Jadi kita coba perkenalkan sejak dini, sejak masih di tingkat mahasiswa, bahwa ada peneliti atau calon peneliti nantinya yang bekerja di bidang itu. Nah, satu lagi yang nggak kalah pentingnya adalah bagaimana pengalaman mereka ini masing-masing sampai mampu mempublikasikan hasil risetnya di jurnal-jurnal IEEE. Nah, ini juga kita ingin mendengar pengalaman masing-masing ya. Jadi karena ini adalah salah satu proses publikasi di jurnal internasional, ini adalah biasanya salah satu syarat yang dikejar bagi mahasiswa S3 maupun S2. Ya, saya rasa itu saja ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada
Bu Ovi dan Pak Suwardi ya yang sudah bersedia hadir berkenan untuk sharing pengalaman dan juga untuk melaporkan progres riset yang sebenarnya juga udah dipublikasikan di jurnal IEEE ini. Jadi apa namanya, bagi yang ingin tahu detailnya nanti bisa baca langsung di IEEE Explore, sudah ada makalah masing-masing di sana di dalam jurnal IEEE. Ya, saya rasa itu aja dari saya. Terima kasih. Mari kita coba menyimak paparan dari kedua narasumber atau speaker. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Vanus sebagai host. Silakan Pak Vanus. Baik, terima kasih Prof. Mantio atas sambutannya. Baik, tanpa mengulur waktu lagi, kita masuk ke sesi 1, di mana sesi 1 ini kita akan mendengarkan sharing session ya dari Ibu Ovi, ya, selaku pemateri sesi pertama. Bisa mulai share screen saja, Bu Ovi. Ya, sambil nunggu share screen, mungkin saya perkenalkan dulu. Jadi Bu Ovi ini adalah salah satu mahasiswa pasca sarjana di ITB di program studi atau teknik elektro ya, teknik elektro. Kemudian bidang keahliannya adalah control system, teknik kendali seperti itu. Baik, untuk waktunya 20 menit ke depan Bu Ovi, gitu ya. Nanti itu sudah termasuk dengan sharing untuk publikasi, kemudian kami akan lanjutkan dengan 15 menit sesi tanya jawab. Baik, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Vanus dan Prof. Gam juga atas kesempatannya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan coba mempresentasikan hasil riset saya yang berjudul Data Driven Linear Quadratic Gaussian Control Design. Ini berikut ini adalah graphical abstract dari penelitian. Jadi saya dan tim promotor saya, yakni Prof. Charmadi, kemudian Dr. Dimitri dan Eki Hidayat PhD, kami mencoba mengusulkan sebuah framework gitu. Framework ini digunakan untuk mengadaptasi skema perancangan pengendali, controller, gitu. Di mana di basic control, di kontrol konvensional, kita bisa merancang controller ini menggunakan LQG, begitu ya, linear quadratic Gaussian. Nah, di LQG ini sebenarnya terdiri antara dua, begitu, dari Kalman filter untuk mengestimasi state dan kemudian LQR ya, menggunakan aljabar Riccati untuk merancang kontrolernya, begitu. Nah, dua mekanisme ini yang coba kami usulkan, kami ganti begitu menggunakan memanfaatkan jaringan syaraf tiruan dan metode-metode machine learning, begitu. Di sini seperti menggunakan KalmanNet, kombinasi Kalman filter dan LSTM, dan value iteration ini merupakan solusi dari reinforcement learning. Kami mencoba mengupgrade begitu dari solusi LQG konvensional ke yang baru. Baik, sedikit mungkin saya coba introduction dulu tentang apa itu control system atau sistem kendali. Jadi tentu kita ini memiliki sebuah sistem yang ingin kita kendalikan, gitu ya. Jadi sistem ini bisa berupa macam-macam, gitu ya. Misalnya kalau di industri begitu, saya ingin mengendalikan temperatur sebuah proses atau mengendalikan level, begitu, itu termasuk sistem. Jadi tujuan sistem kendali sendiri bagaimana kita bisa menghasilkan keluaran sesuai dengan yang kita inginkan, keluaran sistem tersebut itu berdasarkan input yang kita inginkan, gitu ya. Kemudian kita coba tarik secara historinya. Paradigma kendali pada awalnya dirancang menggunakan skema tradisional, begitu, di mana perancangan pengendalinya dilakukan berdasarkan respon frekuensi dari sistem tersebut. Kemudian terjadi perubahan paradigma yang pertama karena semakin pesatnya perkembangan sistem kendali dan proses produksi di industri, akhirnya berubahlah menjadi ke modern control, skema perancangan pengendalinya. Di sini didasarkan pada state space, gitu ya, penggunaan state space untuk mendesain controller. Nah, kami lihat di sini mulai terjadi pergeseran paradigma yang kedua sejak munculnya atau sejak aktifnya, gitu ya, sejak masifnya teknologi AI di sini. Nah, jadi kami lihat bahwa penggunaan metode-metode artificial intelligence juga dapat dilakukan atau digunakan disesapi untuk merancang pengendali. Gitu. Nah, skema tersebut disebut sebagai data-driven control. Tetap tujuannya untuk bagaimana sih kita bisa merancang skema pengendali
tanpa secara eksplisit gitu harus melakukan identifikasi sistem secara matematis begitu ya. Nah, ini berikut ini ada beberapa contoh mini plan begitu yang ada di laboratorium kami di STAY ITB. Ini contoh beberapa proses kontrol yang ada di lab gitu. Yang pertama ada sistem batch distillation di mana alat ini digunakan untuk riset teman-teman magister dan doktor. Kemudian tujuannya untuk bagaimana kita memisahkan dua buah larutan yang kebetulan yang selama ini dipakai adalah etanol dan air gitu, dan kita bagaimana caranya memisahkan menghasilkan etanol dengan konsentrasi yang tertinggi gitu. Nah, ini perancangan pengendalinya itulah yang dibuat teman-teman riset gitu. Kalau dulu sebelumnya banyak yang riset di bidang kendali konvensional secara matematis begitu perancangannya, sekarang mulai bergeser ke data driven control. Kemudian plan yang kedua itu adalah ada plan PIT, sebenarnya Process Instrumentation Trainer, di mana di sini ada 4 buah variabel yang dapat dikendalikan, level, ketinggian dari air, begitu, kemudian temperatur, pressure, atau tekanan, dan fluida, gitu, laju aliran. Ini kebetulan plan ini digunakan mahasiswa S1 untuk praktikum dan S2 juga, gitu ya. Kemudian contoh plan yang ketiga, ini ya ada mungkin kalau rekan-rekan sekalian dan Bapak Ibu sekalian mungkin sekarang yang lagi hits begitu ya, autonomous driving, autonomous vehicle, autonomous car atau autonomous drone, kapal begitu. Nah, ini juga beberapa contoh plan yang banyak atau menerapkan control system itu sendiri. Oke, baik. Dari sini kami coba lihat beberapa peluang gitu terkait data driven control. Gitu. Kami coba di sini klasifikasikan jadi 3 sub topik begitu. Yakni yang pertama tentu tentang memodelkan kendalian atau plan yang akan kita kendalikan gitu, begitu dengan memanfaatkan machine learning. Jadi bagaimana sebuah sistem itu dari informasi input-outputnya kita bisa bangun model matematisnya meskipun sistem itu misalnya non-linear. Nah, pemodelan ini kita gunakan metode-metode deep learning misalnya begitu ya. Itu peluang yang pertama. Kemudian peluang yang kedua yakni bagaimana kita bisa merancang pengendali yang optimal pada sebuah kendalian gitu, pada sebuah sistem begitu dengan memanfaatkan metode reinforcement learning. Sedangkan yang ketiga, bisa juga dengan menggunakan metode reinforcement learning juga untuk mengadaptasi atau menggantikan peranan MPC. Gitu. Pada dasarnya MPC ini merupakan salah satu metode kendali juga yang digunakan untuk meminimalkan indeks kinerja dalam jangka waktu atau time horizon tertentu. Gitu. Banyak digunakan di industri proses biasanya. Baik, saya mau sedikit membahas mengenai reinforcement learning gitu. Sebenarnya reinforcement learning ini merupakan beberapa kumpulan dari beberapa disiplin ilmu begitu ya. Bisa dari ekonomi, psikologi, neuroscience, computer science, engineering hingga mathematics gitu. Nah, intersection dari keilmuan-keilmuan ini yang pada penelitian kami ini sebenarnya kami ambil di bidang optimal control ya. Optimal control sendiri merupakan intersection antara engineering, computer science dan mathematics gitu. Ya, sebenarnya ada 2 elemen utama di metode RL sendiri, yakni ada sebuah agent atau agen dan environment. Environment di sini kami maknai sebagai sistem yang akan kita kendalikan begitu ya. Tujuannya tentu bagaimana sistem ini berkomunikasi dengan agen dan agen ini bisa melakukan manipulasi untuk merubah kondisi sistem dan menghasilkan kinerja atau reward yang maksimum. Berikut ini adalah taksonomi dari metode RL, ya ini dibagi jadi 2 kelompok besar, yakni ada yang model base RL dan model free RL. Model base RL berarti kita memerlukan model matematis atau ya model yang menyatakan hubungan antara lingkungan itu bagaimana dinamikanya. Kemudian yang model free memang tidak menggunakan proses pemodelan sama sekali gitu ya. Untuk yang model free juga dibagi lagi menjadi yang berbasis gradien maupun tanpa gradien. Seiring berkembangnya waktu juga metode reinforcement learning juga disisipi penggunaan jaringan syaraf tiruan gitu. Nah, kombinasi untuk mengestimasi beberapa parameter yang ada di RL sendiri gitu. Nah, penggunaan itu disebut sebagai deep RL, deep reinforcement learning gitu, yang memanfaatkan jaringan syaraf tiruan di dalam metode RL. Oke.
tadi setelah saya sebutkan ada dua elemen utama di RL, yakni ada agent gitu. Agent sebenarnya ada sebuah entitas begitu, bisa berupa software, robot atau algoritma gitu ya, yang digunakan untuk memanipulasi action gitu. Action untuk merubah kondisi yang ada di lingkungannya atau environment-nya gitu. Jadi pada setiap waktunya gitu, environment ini akan memberikan observasi ke agen gitu. Jadi agen akan menerima hasil observation, menerima hasil reward, dan memberikan action untuk memanipulasi kondisi environment gitu ya. Begitu terus sampai menghasilkan nilai reward yang paling besar. Ini adalah elemen-elemen yang atau terminologi yang sering disebut di RL seperti policy, reward, model, value function gitu. Ini elemen terminologi-terminologi ini yang digunakan untuk mengakomodir metode RL. Oke, baik. Ini saya masuk ke algoritma yang kami usulkan. Jadi di sebelah kiri ini merupakan metode LKG konvensional begitu. Jadi LKG sendiri merupakan metode separator begitu di kontrol sistem. Bagaimana jika saya memiliki sebuah sistem linier, kami memiliki sebuah sistem linier time invariant begitu yang memiliki model, terus kami ingin mengoptimalkan kinerja sistem ini begitu. Bagaimana caranya gitu ya. Dimana sistem ini juga dipengaruhi pengaruh disturbance. Di sini pengaruh disturbannya berupa diasumsikan Gaussian. Nah, untuk sistem dengan karakteristik tersebut, maka solusinya itu adalah dengan menggunakan linear quadratic Gaussian atau LQG. Yang pertama kita merancang estimator dengan memanfaatkan Kalman filter. Kemudian setelah menghasilkan state estimate, gitu ya, state yang terestimasi, baru digunakan untuk merancang controller, gitu, yang berbasiskan dengan aljabarikati, gitu ya, solusi konvensionalnya. Nah, closed loop dynamics dari LKG konvensional itu dinyatakan seperti pada paper kami ini di persamaan nomor 17, gitu, di mana K ini adalah solusi controller gain-nya, sedangkan L ini adalah Kalman gain-nya, gitu ya, atau observer gain. A ini adalah matrix state, kemudian B ini adalah matrix input, gitu, sedangkan C matrix output dari sistem. Dengan W dan V ini tentu disturbance pada proses dan pada measurement atau pada pengukuran gitu ya. Kemudian ini perhitungan observer gain di persamaan 9 ini sebenarnya adalah basically ada perhitungan Kalman filter gitu. Kemudian perhitungan controller gain-nya seperti pada persamaan 14. Nah, di mana PK ini adalah solusi dari aljabarikati seperti pada persamaan 13. Nah, pada persamaan 13 ini dapat kita amati ada non-kausalitas yang muncul begitu. Untuk mendapatkan solusi Riccati saat ini, kita memerlukan perhitungan dari solusi Riccati yang akan datang begitu. Nah, tentu hal ini tuh kontradiktif dengan penggunaan atau implementasi data driven control yang harusnya dilakukan secara online. Jadi saat proses berlangsung dia harus langsung menghitung kira-kira bagaimana atau mengestimasi bagaimana atau seberapa besar nilai controller gain yang diperlukan gitu. Tapi kalau kita menerapkan ini tentu tidak bisa karena ini model perhitungannya adalah backward programming gitu. Oleh karena itu penggunaan RL digunakan untuk menggantikan peranan persamaan 13 ini untuk mengestimasi controller gain-nya. Oke, baik, saya coba pertama menjelaskan tentang Kalman net dulu begitu. Yang Kalman filter konvensional tampak seperti gambar di sebelah kiri gitu. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah cukup familiar karena Kalman filter metode yang sudah konvensional dan sudah firm juga begitu untuk mengestimasi state begitu. Nah, di sini kami dilihat dapat ditinjau gitu ada dua buah parameter yang perlu dituning di sini yakni RWW dan RVV, di mana RWW dan RVV ini merupakan matriks covariance dari proses noise dan covariance dari measured noise begitu. Jadi di sini kita sangat tergantung pada pemilihan matriks RWW dan RVV ini begitu dalam menentukan Kalman filter ya, bagaimana dinamika nilai gain-nya begitu. Dan selain itu kelemahannya di Kalman filter ini kita memerlukan informasi model sistem gitu ya. Matriks A tadi yang seperti yang saya sudah sampaikan, A adalah matriks state, B matriks input, C matriks output, itu perlu semua begitu. Kita perlu mengetahuinya untuk agar mampu merancang Kalman filter gitu. Nah, kemudian
skema ini gitu dapat diubah gitu atau diimprove gitu menggunakan sebenarnya Kalmanet gitu, itu adalah merupakan Kalman filter yang baru gitu. Karena bagaimana caranya kita bisa mengestimasi nilai Kalman gain tanpa melakukan perhitungan matematis seperti pada gambar di sebelah kiri, yakni dengan menggunakan informasi dari dari sinyal state dan sinyal output begitu, kita bisa memprediksi bagaimana nilai Kalman gain yang diperlukan begitu. Jadi kita tidak perlu melakukan tuning lagi untuk persamaan matriks covariance dan kita juga tidak perlu lagi informasi dari model begitu. Itu untuk bagian Kalman filternya. Untuk pada bagian value iteration ya, untuk bagian controllernya di sini kami menerapkan metode reinforcement learning ya. Di sini kita bisa lihat kebetulan yang kami pakai di sini karena memang sejalan dengan penelitian kami baru bergerak ke menggunakan model based reinforcement learning gitu. Jadi kami menggunakan berbasis model masihan. Jadi solusi Riccati saat ini gitu hanya dipengaruhi solusi Riccati yang sebelumnya gitu. Jadi kita sudah mampu menyelesaikan persoalan non causality yang muncul di LGG konvensional yang tadi sempat saya bahas gitu. Jadi ini setiap iterasi dia mampu memperbarui nilai controller gain-nya, begitu mengimprove nilai controller gain-nya dari informasi sebelumnya. Begitu. Sudah tidak ada causality lagi di sini. Oke, kami yang pertama, kami coba uji framework yang kami usulkan ini di 2 buah studi kasus. Yang pertama ini studi kasus carpool system, gitu, di mana sebenarnya ini untuk pembelajaran reinforcement learning sendiri, tim OpenAI Gym itu sudah mengeluarkan sebuah API, begitu, yang terdiri dari beberapa environment. Jadi yang kita bisa gunakan tools, gitu, dari tim OpenAI itu ada beberapa studi case begitu yang bisa digunakan untuk kita mainkan dan kita coba begitu ya metode RL kita. Nah, ini yang kami pakai adalah carpool system. Itu sistem carpool ini tujuannya adalah bagaimana kita menstabilkan pole ini tetap di tengah meskipun kartnya ini bergoyang-goyang, mirip dengan inverted pendulum seperti itu sebenarnya. Oke. Dari sini kami coba komparasi antara framework yang kami usulkan dengan konvensional. Ini dapat diamati bahwa solusi LGG konvensional itu masih belum mampu menghasilkan keluaran yang konvergen, begitu ya, yang di warna ungu ini gitu ya. Sedangkan solusi yang kami atau framework kami usulkan ini yang berwarna hitam itu sudah mampu menghasilkan keluaran yang konvergen ya, konvergen di 0 gitu ya. Oke, baik. Kemudian studi kasus yang kedua, ini kami gunakan plan yang ada di laboratorium, yakni plan distillation begitu. Di sini juga hal pengujinya sama begitu. Solusi yang kami usulkan frameworknya juga mampu menghasilkan solusi yang konvergen keluarannya, sedangkan yang solusi konvensional belum mampu gitu ya. Oke, baik. Mungkin sesi selanjutnya saya coba sharing begitu mengenai kemarin bagaimana kami bisa menulis persiapan pembuatan jurnal begitu ya. Jadi yang pertama kami mencoba melakukan mind map, membuat mind map gitu terkait penelitian yang sudah ada begitu terkait metode yang akan kami gunakan. Kebetulan 2 subtopik utama yakni reinforcement learning dan control system ini interseksinya cukup kuat begitu. Jadi kami coba mencari beberapa penelitian yang ada di situ dan kami coba klasifikasikan juga gitu. Klasifikasikan topik-topik tersebut begitu sebenarnya ini masuk kemana begitu untuk mencari kelebihan dan kekurangan begitu. Kemudian saran yang berikutnya itu atau tahapan yang kemarin kami lalui itu dari penelitian-penelitian tersebut terutama penelitian-penelitian kunci yang ingin kita cari limitasinya gitu untuk kita improve gitu atau kita tingkatkan lagi performanya, itu kami berusaha mencari code yang dapat kami replikasi gitu ya. Dari penelitian-penelitian tersebut itu kami coba usahakan cari code-code yang agar dapat kami replikasi gitu ya. Sebenarnya tampaknya para researcher di luar juga sudah melakukan transparansi begitu ya. Beberapa penelitian itu banyak yang code-nya sudah diupload di GitHub atau Code Ocean begitu, dan itu coba kami replikasi sehingga bisa muncul ide-ide untuk mengimprove gitu, karena pasti ketika kita mencoba algoritma orang begitu pasti kita secara sense itu muncul begitu menurut saya gitu. Ini contohnya ada sebuah paper itu yang
ternyata di tahun lalu gitu. Saya coba cari di GitHub-nya tidak ada dan di Code Ocean juga tidak ada. Saya mencoba begitu meng-email salah satu penulis gitu, penulis dari paper tersebut karena itu paper tersebut termasuk salah satu paper yang jadi kuncian saya juga begitu. Saya coba email ke beliau, tentu yang saya email adalah yang corresponding author. Ya ini alhamdulillah beliau membalas begitu, dan beliau juga secara terbuka mau memberikan code-nya gitu ya, via email begitu. Nah ini contohnya di IEEE juga, karena di IEEE sudah terkoneksi dengan Code Ocean begitu. Jadi kadang-kadang ada beberapa penelitian yang sudah ada ini tanda code available ini. Nah ini artinya kita sudah bisa mereplikasi code-nya gitu karena sudah ada di Code Ocean, tinggal diambil saja gitu. Nah, ini jadi salah satu cara memilah-milah gitu kalau berdasarkan pengalaman saya dan yang sampai sekarang saya lakukan. Kemudian yang tahap selanjutnya itu tadi kan proses sebelum memiliki sebelum membuat eksperimen begitu ya. Nah, jika kita sudah memiliki eksperimen, kemudian kita akan menulis jurnal. Ini kemarin tahapan yang kami lakukan begitu, yakni membuat kerangka dari penulisan jurnal tersebut. Ini meliputi introduction, problem formulation, proposed method, simulation study, dan conclusion. Seperti pada introduction, kami coba pecah-pecah begitu ya. Sebenarnya pada setiap paragraf itu ide pokok yang ingin kami bawakan tuh apa begitu ya. Kemudian kami coba turunkan begitu permasalahannya segala macam begitu, terus solusi-solusi yang sudah ada gitu hingga kerumusan masalah. Kemudian di sini nanti hingga muncul research question gitu dari tulisan kami, dan tentu ini harus berulang gitu berdasarkan pengalaman karena tidak cukup sekali, hingga menghasilkan sebuah hipotesis penelitian gitu. Nah, disinilah mungkin yang cukup sering berulang begitu ya, yang perlu banyak persiapan gitu. Kemudian ya dari problem formulation itu kita perlu tekankan sekali tentang kelemahan metode-metode atau algoritma yang sudah lama begitu, yang lama gitu, yang ingin kita improve itu bagaimana. Dan yang memang menurut saya yang cukup penting di section ketiga begitu mengenai titik utamanya adalah bagaimana algoritma kita yang kita usulkan ini mampu mengatasi atau mengimprove begitu kelemahan yang ada di algoritma sebelumnya. Ya, baik. Mungkin dari saya sampai sini dahulu, Pak. Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau misalnya ada mau pertanyaan silahkan, tapi kalau misalnya mau lebih detail mungkin bisa hubungin saya lewat email atau kontak saya via ResearchGate, dan semua code dari penelitian saya sudah saya upload di link GitHub saya berikut ini, begitu. Silahkan Pak, terima kasih. Baik, Bu Ovi, terima kasih atas materinya ya, menarik sekali itu tadi. Saya juga tertarik dengan tadi yang tips pembuatan jurnal juga, itu breakdown-nya sangat detail sekali ya. Baik, untuk sesi selanjutnya mungkin bukan sesi ya, agenda selanjutnya yaitu sesi tanya jawab gitu ya. Untuk Bu Ovi mungkin dari peserta yang hadir mungkin dari peserta yang hadir ada yang ingin ditanyakan, bisa raise hand. Baik, dari Hisham atau ya, Bapak Hisham dari Fasilkom UI, silakan Bapak. Terima kasih Pak Vanus atas kesempatan yang telah diberikan, dan terima kasih kepada Bu Ovi yang telah mempresentasikan materinya. Saya tertarik tadi kepada bagian yang agak terakhir yang mengenai proses pembuatan jurnal itu. Bisa mohon dijelaskan nggak, tadi saya agak blur gitu, itu maksudnya ada apakah itu adalah step dalam pengerjaan atau ini memang sketsa aja terbentuk dari jurnalnya, bagaimana, mohon dijelaskan. Saya sangat tertarik membuat seperti ini soalnya sangat sistematis sekali. Terima kasih. Iya Pak. Oke. Baik, ini kalau ini sebenarnya ini cara saya berkomunikasi dengan para promotor saya sebenarnya. Jadi karena memang kami ini di tengah diskusi kan, untuk sebelum menulis jurnal memang
perlu jelas sekali begitu ya. Perlu jelas sekali sebenarnya metode kita ini mau ngapain begitu ya. Nah, makanya kemarin selama proses pembelajaran itu memang tim promotor saya kebetulan meminta gitu, untuk di breakdown sedetail mungkin. Ini sebenarnya untuk bagian hanya untuk bab 1 saja, Pak. Bab 1 untuk section introduction saja begitu. Sebelum masuk ke section 2, 3 dan 4 begitu. Jadi bagaimana kita memulai tahapan riset begitu, walaupun memang mungkin hasilnya sudah ada begitu ya. Cuman untuk mempertajam, karena kan memang di introduction ini cukup krusial begitu. Jadi coba dibangun sedetail mungkin. Sebenarnya begitu, Pak. Jadi ini tahapan ini atau bagian ini hanya untuk bagian introduction saja. Bagaimana, Pak? Iya, jadi dari tahap pertama, kedua, ketiga nih saya ingin nanya. Ini apakah breakdown dari, maksudnya kan ini sudah rumusan masalah di bawah. Ya. Yang di atas ini apakah maksudnya seperti literatur review atau bagaimana tahap pertama, atau memang ini hanya buatan dari Bu Ovi sendiri karena diskusi dengan promotor tadi? Ya, hanya buatan saya untuk diskusi saja. Oh ya, baik. Ya. Oke, baik. Terima kasih itu aja. Ya. Baik, terima kasih Pak Hisham atas pertanyaannya. Tadi saya lihat ada 2 orang lagi. Kepada Bu Endah, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Vanus. Terima kasih juga ke Bu Adi Novitarini atas presentasinya yang sangat menarik ya ini bagi kami. Idenya luar biasa. Kemudian mungkin sama dengan yang topik yang ditanyakan sama dengan yang sebelumnya. Cuman di sini tadi saya menghubungkan antara yang rumusan masalah dengan tadi di eksperimen itu ada skenario 1, 2, dan 3 dan seterusnya ya, Bu. Nah, itu memang desain risetnya sendiri itu memang disiapkan untuk artinya itu kan kita nggak tahu ending atau hasil result dari penelitian kita. Berarti itu sudah disiapkan di awal ya, yang 1, 2, 3 skenario itu. Kemudian itu juga kalau saya lihat kan eksperimennya lumayan bermacam ya plannya tadi, mulai dari yang destilasi, kemudian yang temperatur, serta satu lagi yang autonomous ya. Nah, artinya kalau kita lihat karakteristiknya kan sangat jauh berbeda. Misalkan kayak yang temperatur itu dia kalau secara waktu dia mungkin lebih lama ya kalau kita ngomongnya ya responnya dibandingkan dengan yang carpool atau yang autonomous yang dia harus benar-benar reaktif. Mungkin itu Bu Novitarini. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Enda. Ini kalau untuk skenario pengujian ini sebenarnya kami sudah rencanakannya itu hanya skenario yang ketiga dan keempat saja awalnya begitu Bu. Awalnya hanya coba menguji 3 dan 4 saja begitu. Jadi yang metode lama dan metode baru. Kemudian kami coba berdiskusi dengan beberapa tim promotor yang lain. Beliau memang melihatnya bagaimana kalau kita coba kombinasinya lebih banyak lagi begitu, karena memang yang contohnya seperti yang ini. Nah, di sini ide awalnya kan seperti ini. Ide awalnya kami mengganti peranan estimator dan controller. Nah, sekarang jadi tim promotor saya ini kebetulan jadi memintanya bagaimana kalau misalnya begini, estimatornya baru tapi kontrolernya lama. Terus bagaimana juga jika estimatornya lama, kontrolernya metode baru begitu. Jadi muncullah akhirnya 4 kombinasi metode tersebut begitu. Jadi memang ini mungkin menurut saya hal yang bagus yang saya pelajari dari tim promotor saya adalah mereka ini cenderung skeptis begitu terhadap semua metode yang saya usulkan begitu. Jadi beliau-beliau ini memang memaksa saya untuk mempertanyakan algoritma yang saya kembangkan sendiri begitu, menguji algoritma yang saya kembangkan sendiri, apakah algoritma yang saya kembangkan ini memang sudah firm dan layak diuji begitu. Nah, dengan mencoba beberapa kombinasi. Itu yang pertama Bu Enda.
Kemudian yang kedua, untuk plan sendiri, sebenarnya yang kami gunakan untuk di paper ini hanya 2 plan saja, begitu. Yakni yang pertama cardpole, yang kedua distillation, begitu Bu. Untuk yang memang benar, seperti kata Bu Endah, untuk temperatur kontrol memang responnya lama, begitu ya, tidak perlu secepat sistem-sistem yang bermotor, begitu ya, autonomous drive, kemudian cardpole itu kan memang motor memang lebih cepat, begitu. Ini saya hanya menceritakan saja bahwa ada beberapa contoh plan yang digunakan di control system, begitu. Ya Bu Endah. Baik, terima kasih Bu. Yang menarik itu tadi. Jadi kita memang harus skeptis ya Bu ya, atau curious juga terhadap bahkan metode yang mau kita propose ya. Terima Iya. kasih. Baik, terima kasih Bu Enda. Tadi ada satu lagi yang resen, Pak Dion Setiawan. Kami persilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Jadi untuk pertanyaan saya kurang lebih masih sederhana, baru kembali lagi ke dunia penelitian. Untuk bagaimana saya mau nanya tentang proses bagaimana Ibu ini bisa Adi ini bisa apa ya istilahnya, bisa membandingkan dengan metode-metode yang sebelumnya, dan bagaimana prosesnya Ibu ini bisa mendapatkan bisa merancang sebuah metode yang baru ini. Ini karena saya mohon maaf tadi saya agak terlambat masuknya, jadi kelewat di bagian itu. Baik. Oke, baik Pak. Ini saya coba menjawab berdasarkan pengalaman yang kemarin saya lakukan, begitu. Jadi di sini di awal kan metode yang akan kita gunakan sudah tampak ya. Kebetulan memang karena topik saya ini bidang saya kontrol sistem, kemudian metodenya sebenarnya ide awalnya reinforcement learning, begitu. Jadi bagaimana mengkombinasikan dua metode yang berbeda ini, tapi sebenarnya mereka itu ada intersection-nya, begitu. Nah, oleh karena itu kami memulainya pertama dengan melakukan mind map, gitu ya, mind map dan mind map dari penelitian-penelitian terkait dua kombinasi metode tersebut, begitu. Jadi ya saya coba. Ini berdasarkan studi literatur terlebih dahulu, Pak, tentunya. Saya studi literatur tentang reinforcement learning itu sendiri. Kemudian tentang kontrol sistem ini, saya cari yang menggunakan metode RL ini sendiri, begitu. Kemudian dari itu sebenarnya sudah agak banyak, begitu, karena sekarang memang cukup masif penggunaan machine learning di bidang kontrol sistem, begitu. Jadi memang karena terlalu masif itu, jadi emang perlu diklasifikasi sih, Pak, karena memang jadinya terlalu banyak. Nah, ini saya coba di sini contohnya saya bagi-bagi begitu menjadi subtopik di bidang kontrol, begitu, masuk ke mana begitu ya. Kemudian saya breakdown lagi, breakdown seperti itu, sampai akhirnya di sini saya berusaha mencari beberapa jurnal yang jadi kuncian utama saya, begitu, jadi rujukan utama saya. Kemudian jurnal yang jadi rujukan utama tersebut saya berusaha untuk melakukan duplikasi code-nya dari paper tersebut, begitu. Sebenarnya begitu awalnya untuk melakukan studi literatur. Nah, sebenarnya sendiri karena saya basic dari S1, S2 itu kontrol sistem, bukan dari computer science, jadi memang cukup kesulitan pertamanya untuk mempelajari bidang computer science. Makanya oleh karena itu saya coba ambil beberapa kuliah tamu di YouTube itu, Pak, ya. Ada David Silver, salah satunya itu merupakan orang DeepMind dari Google, itu yang mengembangkan reinforcement learning yang kemarin membuat AlphaGo di tahun 2016, itu timnya beliau gitu. Nah, itu saya mencoba mengikuti kuliah basicnya begitu tentang sebenarnya RL ini apa, begitu. Ya, itu memang agak loncat dari keilmuan saya, jadi ya lumayan struggle di situ untuk mempelajari ini, begitu ya. Namun saya amatinya adalah bagaimana kira-kira dari perkembangan metode RL ini sendiri yang saya dapat gunakan untuk di bidang saya, begitu, di kontrol sistem. Itu sih yang jadi akhirnya membuat curiosity saya itu mulai muncul, begitu. Jadi ya begitu. Dan mungkin kalau sekarang saya lihat sudah banyak ya, Pak, forum-forum terbuka, begitu. Saya juga join juga di Discord-nya para
developer RL begitu yang mereka setiap malam itu sering berdiskusi begitu. Saya juga baca ya, jadi passive reader juga itu mengikuti perkembangannya metode RL. Itu Pak mungkin pengalaman saya begitu, untuk mendapatkan kebaruan begitu ya, mungkin begitu. Baik. Ya, jadi tadi menarik ya, dari gimana ibu ini yang ada ibu ini bidang awalnya kan sistem kontrol dan lanjut dan sekarang ada di bidang komputer sistem yang terkait dengan reinforcement learning dan menggabungkan antara keduanya. Baik, itu menarik banget tuh, dan sebenarnya kurang lebih saya juga punya calon penelitian yang hampir sama, tapi saya di bidangnya yang agak berbeda, itu di robot tangan. Tapi kurang lebih akan menggunakan reinforcement learning juga seperti Ibu. Baik, terima kasih ya Bu ya. Ya, baik Pak. Oke, baik, terima kasih. Mungkin satu pertanyaan lagi untuk sesi Bu Ovi sebelum kita ke sesi selanjutnya dengan Pak Suwardi. Yang bertanya bisa raise hand. Ya, monggo, Prof. Ya. Gam. Oke, terima kasih Pak Vanus sebagai host. Oke, Bu Ovi, selamat ya sudah punya publikasi di jurnal di IEEE. Tapi kalau boleh cerita Bu, proses sejak submit sampai accepted itu bagaimana Bu? Apakah lancar-lancar saja atau ada proses apa di antaranya? Terima kasih Bu. Baik Pak. Oh ya, terima kasih Pak. Sebenarnya nggak lancar ya Pak ya. Ya tentu yang pertama kali ditolak saya. Jadi saya kalau tidak salah itu mengumpulkan submit awal di 16 Desember 2022. Kemudian tuh dapat hasil pertama itu Januari, kalau nggak salah, di awal Januari. Kemudian sebenarnya saya kebetulan dapat 2 reviewer di situ. Satu reviewer itu menerima, satu reviewer ini menolak begitu. Rejection with resubmission gitu. Diberi kesempatan, akhirnya sama editor diputuskan bahwa kami diberi 1 kali kesempatan untuk merevisi dari saran dari reviewer tersebut begitu. Karena memang yang penolakan dari reviewer kedua itu memang cukup matematis kendalanya, jadi beliau juga cukup skeptis gitu. Dan yang sebenarnya beliau skeptis kan mungkin kalau saya rasa karena kan itu anonim juga ya Pak, jadi saya nggak tahu backgroundnya ini siapa yang saya nggak tahu begitu. Tampaknya tapi beliau memang orang kontrol sistem, jadi cukup matematis yang alasan ditolaknya begitu. Jadi di revisi pertama itu kami coba ubah sedikit sudut pandangnya gitu. Jadi mengurangi kalimat-kalimat yang mengatakan di awal tuh kami tuh memang ada kata-kata yang menjamin gitu ya. Kami menggaransi framework kami. Nah, begitu. Jadi merubah beberapa kalimat itu menjadi secara empiris kami melihat dari pengujian begitu menjadi lebih seperti low profile begitu. Dan karena memang secara matematis kami belum bisa membuktikan ya gitu Pak, matematis yang berat begitu yang seperti yang diinginkan reviewer kedua yang menolak itu. Kemudian jadi kami coba ubah sudut pandangnya begitu, jadi secara empiris gitu, secara komputasi begitu, kami menemukan begini begitu. Nah di situ alhamdulillah untuk yang resubmission di akhir Januari atau awal Februari begitu, saya cukup lupa. Nah itu kemudian kami submit ulang dan alhamdulillah langsung accept sih Pak. Jadi karena merubah sedikit sudut pandangnya begitu. Itu sih begitu Pak. Kalau sejarahnya. Terima kasih ya. Oke, baik. Baik, sesuai timeline-nya mungkin untuk sesi tanya jawab di sesi pertama ini sudah selesai ya. Sekarang kita akan lanjut ke sesi kedua dengan Pak Suwardi. Pak Suwardi, apakah sudah standby di ruangan Zoom ini? Mohon direspon. Oke, sebelum itu
kepada Bu Ovi ya, kami ucapkan terima kasih gitu ya. Ya, Mungkin bisa standby dulu, nanti di akhir sesi kita akan foto bersama Bu Ovi gitu. oh iya baik Pak. Ya, terima Terima kasih Pak. kasih. Pak Suwardi, apakah sudah standby? Oke, baik Pak Suwardi. Mungkin bisa mulai share screen Pak. Jadi sekalian saya perkenalkan ke peserta. Di sini Pak Suwardi ini merupakan mahasiswa pascasarjana di Departemen Teknik Informatika Institut Teknologi Telkom Surabaya. Seperti itu. Seperti Bu Ovi tadi, beliau sudah berhasil publish di salah satu jurnal IEEE. Baik, monggo waktu dan tempat saya persilahkan untuk sesi Pak Suwardi 20 menit. Kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab 15 menit. Silakan Pak. Terima kasih program atas kesempatan untuk mempresentasikan kerja saya. Penelitian saya ini terkait dengan forensik digital pada perangkat drone dengan judul Transformer Based Identity Recognition on Drone Blocks to Support. Berikut cover dari paper yang sudah publish di IEEE Access. Saya bersama dengan tim promotor saya, ada Prof. Tohari dan Pak Hudan Setiawan dari Departemen Teknik Institut Teknologi 10 November. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dengan dimulai dengan latar belakang, lalu ada pengantar tentang forensik drone, kemudian metode yang kami gunakan pada penelitian kami, kemudian hasil dari pembahasan serta latar belakang dari penelitian di domain drone forensik ini sebenarnya cukup tidak seperti penelitian-penelitian pada umumnya yang mengimprove atau memperbaiki metode yang sudah ada. Kami itu berangkat dari domain atau domain permasalahan. Jadi sekarang itu perangkat drone itu cukup populer, jadi banyak digunakan di masyarakat umum. Nah, peningkatan penggunaan drone ini disertai dengan kejadian-kejadian atau insiden-insiden pada perangkat tersebut. Ada itu baik itu berupa drone attack atau drone insiden yang bisa, contohnya itu yang paling sederhana tabrakan, entah itu menabrak objek atau ada objek yang menabrak drone tersebut. Tapi tidak dibarengi dengan peningkatan risetnya. Jadi dari situ tim promotor saya melihat bahwa topik ini satu topik yang masih sepi gitu ya, emerging topics. Lalu saya diberi topik ini ketika saya mengikuti seleksi masuk. Nah, berkenalan dengan forensik drone. Forensik drone itu masuk ke dalam postmortem analisis, yaitu analisis yang dilakukan ketika kejadiannya itu sudah terjadi. Nah, tahapannya mulai dari akuisisi data, dari perangkat-perangkat penyimpanan dalam drone, kemudian dari data-data tersebut, mana yang sekiranya bisa digunakan dalam tahap analisis, dengan menggunakan metode tertentu, di sini kebetulan contohkan machine learning, lalu melaporkan dalam bentuk forensik report. Nah, setelah saya diberi topik ini, saya langsung melakukan studi literatur dan membangun taksonomi yang mungkin tidak lengkap pada paper survei, tapi ini saya buat sendiri. Kira-kira dalam domain drone forensik itu penelitiannya seputar case study, karena case study ini sederhana ya penelitiannya. Jadi drone-nya diterbangkan, lalu datanya diakuisisi, kemudian dilaporkan report forensiknya, apapun yang dialami drone selama itu. Kemudian ada metode-metode tentang akuisisi data bukti, kemudian analisis data, bagaimana melakukan analisis terhadap data itu media atau data penerbangan. Kemudian ada yang mengembangkan tools untuk melakukan forensic investigation pada drone. Nah, tools ini juga ada paper-paper tentang survei dan evaluation tools, ada juga yang mengembangkan
Kemudian ada tentang owner identification, ini untuk mencari gitu sebenarnya siapa yang menerbangkan drone ini. Kemudian ada forensic framework. Nah, ini penelitian-penelitian yang mengembangkan kerangka kerja dalam melakukan investigasi forensik pada drone. Nah, dari melakukan literatur kami berangkatnya itu dari yang belum dikerjakan. Jadi kalau tadi Bu Ovi berangkat dari yang sudah ada kemudian di-input, kalau kami penelitiannya berangkat dari apa yang belum dilakukan di domain drone forensik ini, itu yang coba kami cari-cari gitu. Oh, ini belum dikerjakan, oh ini belum dikerjakan. Salah satunya adalah melakukan ekstraksi informasi dari data penerbangan, dari data log penerbangan drone, itu seperti ini ya contoh datanya. Ada log pesan yang bisa dibaca dan memiliki arti tertentu yang menggambarkan semua kejadian yang dialami drone selama di terbang. Nah, kami menunjukkan penggunaan dan entity recognition atau pengenalan entitas pada data log penerbangan drone. Tahapan penelitian yang dilakukan itu mulai dari data extraction yang mengidentifikasi tipe entitas yang bisa dikenali, ada data penerbangan drone, kemudian membuat data sendiri ya, menganotasi, lalu melakukan training model deep learning berbasis transformer dan rukun ekonomi. Nah, proses mengambil datanya sendiri itu drone itu dapat diterbangkan menggunakan controller dengan operating system Android atau iOS. Nah, untuk data yang diakuisisi dari perangkat Android, kami ekstrak menggunakan Big Data. Saya sediakan linknya untuk ke toolsnya. Kemudian datasetnya kami ambil dari VO Labs Forensik dari Departemen Pertahanan US yang punya dataset penerbangan drone berbagai macam, ada sekitar 80 dataset. Lalu untuk drone forensik image yang diambil atau diakuisisi dari perangkat iOS itu bisa diekstraksi menggunakan tools forensik autopsy. Dan ini penampakan data yang kami gunakan dalam penelitian kami, yaitu human readable message atau log pesan yang bisa dibaca dan punya arti ya, ada semantik di dalam. Tools yang kami gunakan itu autopsy untuk mengambil pesan-pesan yang bisa dibaca seperti di sini. Sini dapat dilihat itu ada log penerbangan dan error pop log. Error pop log ini error yang muncul di layar drone, di layar controllernya ketika menerbangkan. Dan itu berupa pesan yang bisa dibaca. Ini adalah rekapan data yang kami gunakan. Kami menggunakan beberapa tipe drone sebagai sumber data dengan masing-masing jumlah pesan. Dan totalnya 1.850. Selanjutnya setelah mengekstraksi kami melakukan anotasi data dengan dua prosedur di sini kontekstual dan konsisten. Perbedaannya adalah di sini ada dua entity span, kita menyebutnya entity span, bisa terdiri dari satu kata atau lebih. Nah, di sini pemberian labelnya itu berbeda. Kalau kontekstual kita pakai span terpanjang sebagai konteks untuk memberi labelnya. Kalau konsisten dia pakai shortest atau span terpendek. Jadi kalau bisa satu kata itu menjadi satu entitas, ya udah satu kata aja. Kalau di kontekstual, kata terpanjang itu yang menjadi konteks pemberian label. Di sini maximum flight distance itu kan satu konteks, masih dalam konteks flight distance. Dan maksimum itu masih satu konteks. Lalu diberikan label B itu beginning, B itu inside, kemudian O ini pada kata yang bukan entitas. Dan untuk span kedua, di sini ada main controller. Artinya controller utama ya, pengaturan controller utama. Di sini diberikan label function karena itu merupakan fitur di drone. Kalau untuk metode anotasi yang konsisten itu main controller ini dianggap sebagai entitas sendiri dan diberi label komponen karena main controller itu konteksnya itu komponen gitu, komponen di drone.
Kemudian setting ini fitur dalam drone baru dipakai. Nah, tapi dalam penelitian yang kami baca tentang mediated recognition, ada skema anotasi yang digunakan. Salah satunya itu IOB2. Ini yang di atas ini menggunakan skema anotasi IOB2. Nah, tapi pada penelitian yang kami baca katanya kalau BioWise ini lebih baik digunakan karena dia membedakan antara label antara entitas yang berdiri sendiri seperti di sini RTH ini. Nah, di sini ada dua entity span. Untuk yang RTH ini dengan IOB2 dia dapat label B karena dia beginning ya. Beginning itu awal, kata pertama pada entity span. Tapi karena dia sendiri, kalau menurut BioWise dia itu label S atau single FD. Dan untuk perbedaan selanjutnya kalau di IOB itu kata pertama mendapat label B alias begini, dan kata selanjutnya mendapat label I atau insight. Tapi pada BioWise itu dibedakan, yang terakhir itu diberi label N atau E. E itu artinya end of entity. Begitu juga dengan kata yang entity span yang terdiri dari dua kata. Yang pertama dapat label B, yang kedua dapat E kalau menggunakan skema BioWise. Jadi di penelitian ini kami menggunakan BioWise. Berikut adalah hasil anotasinya dengan menggunakan dua prosedur anotasi yang berbeda. Di sini jumlah kata yang merupakan entitas itu berbeda secara tidak jauh berbeda ya jumlah. Dengan total juga selisih sekitar 500 kata. Berikut adalah komposisi dari setiap entitas dengan tipenya. Ada komponen, parameter, function, state, issue, dan action. Nah, kalau diurutkan dari yang terkecil itu state itu tipe entitas dengan jumlah kata paling sedikit. Kemudian parameter, tipe entitas parameter mempunyai jumlah kata yang paling banyak. Nah, nanti kita bisa lihat di sini skor evaluasinya itu apakah ada korelasi antara jumlah kata yang merupakan entitas terhadap hasil evaluasi. Berikut adalah arsitektur modul yang kami gunakan dengan memanfaatkan transformer encoder. Di layer inputnya itu kami menggunakan 3 embedding, positional embedding, karakter embedding, dan word embedding. Kemudian transformer encoder dengan multi-head attention, dan di layer outputnya itu menggunakan conditional random field. Di dalam multi-head attention itu kalau kita zoom lagi, kira-kira seperti ini inner structure-nya, struktur di dalamnya, di mana input tadi, embedding dari vektor dari embedding tadi diproyeksikan menjadi 3 representasi yang berbeda, dan katanya menjadi matriks key, K, dan P ini masing-masing untuk query, key, dan value. Nah, di dalam self-build product attention ini, kalau di zoom lagi, inner structure-nya seperti di gambar sebelah kanan ini yang D, secara matematis dapat dilihat ini ada tulisannya. Intinya di sini untuk setiap kata dia mempunyai 3 representasi berbeda. Representasi ini dianggap sebagai peran. Jadi kalau kita melakukan query ke database itu kan sebenarnya inti yang ingin kita ambil itu atau data yang kita butuhkan itu big value-nya, informasi dalam sebuah table. Tapi informasi dalam sebuah table itu punya beberapa representasi dalam bentuk query dan key. Gitu. Untuk mendapatkan suatu value, kita perlu query. Nah, untuk melakukan query yang mengarah ke suatu value, itu kita punya key di dalam satu database, baik itu primary key atau foreign. Jadi, ide dasar dari self-attention mechanism pada transformer encoder itu memodelkan hubungan antar kata dalam kalimat ke konsep query dalam database. Jadi dengan melakukan pemodelan seperti ini, kata-kata yang berhubungan secara kontekstual dapat dibobot secara kontekstual. Nanti outputnya adalah vektor kata yang sudah mengandung informasi yang kontekstual. Nah, di sini modifikasi yang kami usulkan dengan mengganti
Tadi kalau di sini matriks-matriks ini langsung dilakukan perkalian matriks, kemudian di scale menggunakan faktor scale ini akar BK, kemudian dinormalisasi menggunakan softmax function. Nah, sebelum melakukan matriks multiplication ini, elemen baris pada matriksnya itu dilakukan normalisasi dulu menggunakan panjang vektor masing-masing elemen baris dari matriks. Dengan melakukan demikian, maka range nilai dari suatu perkalian dua vektor itu akan terskalakan. Nah, di situ sebenarnya kita melakukan cosine distance ya, atau cosine similarity. Jadi nilainya itu tidak sebesar kalau langsung dilakukan matrix multiplication. Walaupun di sini ada faktor scale lagi. Karena scale di sini kan akar dimensi dari matriksnya, dimensi tekanannya, karena kalau ke bawah itu kan jumlah kata. Jadi nanti setelah asumsi dari penelitian ini dengan melakukan scale sebelum melakukan matrix multiplication, hasil dari matrix multiplication ini akan lebih terkontrol nilainya. Maka persamaan yang tadinya seperti ini langsung melakukan dot product, kemudian di scale, lalu dinormalisasi menggunakan softmax, kemudian hasil perkalian di sini digunakan untuk membuat vektor P diganti menjadi tadinya dot product diganti menjadi cosine similarity yang persamaannya bisa. Nah, di sini asumsi dari penelitian kami berikut adalah visualisasi perilaku normalisasi softmax terhadap vektor-vektor yang memiliki skala nilai berbeda. Nah, di sini ada vektor 10 elemen dicontohkan dengan nilai dari masing-masing elemen ini berkelipatan skala yang di legend di sini. Untuk vektor yang kelipatannya itu cukup besar, seperti di sini ada garis hitam yang berkelipatan 5, softmax ini akan menghasilkan distribusi probability yang cenderung ke salah satu elemen saja. Jadi kalau di sini kita lihat nilai elemen terakhir ini punya probability paling tinggi dan sangat signifikan terhadap elemen yang lainnya. Nah, ini yang coba kita kontrol. Jadi kita mau kontrol output dari softmax ini supaya probability-nya itu tidak tajam ke satu elemen saja dengan melakukan normalisasi sebelum melakukan matrix multiplication. Sehingga luaran yang dari cosine tadi kan itu bergerak dari 0 sampai 1. Jadi diasumsikan itu mungkin antara biru, pink, dan hijau ini vektor yang dihasilkan. Maka behavior yang akan diekspektasikan itu bisa seperti ini, bisa lebih landai sehingga jumlah konteks yang akan ditangkap dalam satu self attention itu bisa lebih banyak dibandingkan yang tanpa scale itu dia pasti cuma menangkap satu konteks saja dalam satu self attention. Untuk melakukan evaluasi modelnya kami menggunakan beberapa metrik seperti precision, recall, dan F1 karena ini memang yang paling umum pada penelitian entity recognition yang termasuk dalam supervised learning. Nah, karena tadi komposisi datanya tidak seimbang, maka digunakan pendekatan micro average dengan mengambil nilai-nilai true positif, false negatif, dan false positif untuk mendapatkan score precision micro average F1 dan recall juga. Nah, berikut adalah hasil evaluasi pada data yang diargumentasi dengan menggunakan prosedur konsisten anotasi. Itu didapat paling tinggi itu CNN-nya ini karakter embedding-nya, kemudian block V sebagai word embedding, lalu si ada trans ini merupakan metode yang menjadi landasan kami. Ada trans ini transformer encoder yang sudah diadaptasi untuk task non-entity recognition. Kemudian untuk dataset yang dianotasi secara kontekstual, nilai tertinggi diraih oleh mekanisme ini.
CNN sebagai karakter embedding, BERT sebagai word embedding, dan scale transformer. Nah, ini yang vanilla transformernya masih meraih paling tinggi. Nah, metode yang kami usulkan sendiri mendapat skor advance skor tertinggi kedua setelah original scale transformer. Namun pada recall-nya mendapat nilai tertinggi. Nah, ini adalah perbandingan antara encoder. Kami membandingkan transformer vanilla, kemudian yang kami usulkan cosine transformer, kemudian ada trans ini salah satu referensi kami yang telah dimodifikasi juga dengan modifikasi pada layer attention-nya dengan menambahkan relative positional encoding pada embedding layer-nya. Kemudian ini metode yang cukup umum digunakan dalam Semantic Regression, namun berbasis recurrent neural network. Nah, di sini terlihat bahwa cosine meraih nilai recall tertinggi, namun pada F1-nya tertinggi kedua. Nah, untuk proses trainingnya sendiri, metode yang diusulkan cukup sama ya, punya kecepatan konvergensi yang sama. Jadi tidak terlalu, walaupun tadi menambah proses komputasi, tapi tidak membuat model ini lambat konvergennya, tapi relatif sama dengan model-model transformer lainnya seperti transformer vanilla dan adaptive transformer. Nah, berikut ini dataset distribusi panjang kalimat dataset yang kami gunakan. Sebenarnya 80%-nya itu tidak lebih dari 10 kata ya di sini. Ini juga kan masih minoritas ya jumlahnya. Jadi 80% data kami itu kalimatnya itu pendek-pendek. Jadi perlu disesuaikan ini encodernya supaya lebih sesuai dengan karakteristik datasetnya, di mana panjang kalimatnya itu kurang dari 10 atau 1 sampai 10 kata. Nah, untuk per tipe entitasnya sendiri itu yang tadi pertanyaan tentang korelasi antara jumlah data dengan hasil evaluasi itu terlihat ada korelasi kuat ya, di mana tipe entitas yang paling sedikit jumlahnya yaitu state itu meraih skor yang paling rendah juga di F1. Nah, di sini ini rankingnya bukan skor, ini urutan ranking skornya dan ini urutan ranking jumlah datanya. Nah, di sini terlihat bahwa jumlah tipe entitas dengan jumlah data yang sedikit mendapat meraih nilai evaluasi paling rendah juga. Jadi itu memperlihatkan bahwa datanya itu data model yang dibangun itu data hungry, dimana kalau makin banyak data yang digunakan pada saat training, maka semakin baik juga performa pada evaluasi. Nah, setelah kami melakukan pembuatan modelnya, kemudian model yang dibangun itu diimplementasikan dalam sebuah tools forensik yang diberi nama Drone Flight Log Randomizer dengan flow. Inputnya itu flight log, kemudian dibangun forensik timeline, dilakukan entity recognition, kemudian dibuatkan forensik report seperti berikut. Nah, ini forensik report yang berhasil di-generate dengan memberi highlight pada kata-kata yang sekiranya berkaitan dengan drone incident. Seperti misalnya di sini ada high wind velocity, itu highlight merah karena ini bertipe isu ya, entity yang bertipe isu. Nah, harapannya dengan menggunakan ekstraksi informasi seperti ini, proses investigasi forensik pada perangkat drone dapat terbantu. Karena drone log itu kan banyak ya. Jadi kalau menganalisis satu-satu dibaca kapan terjadinya ini, kapan terjadinya ini, memakan cukup waktu yang lama gitu. Dengan melakukan otomasi seperti ini, harapannya bisa membantu forensik investigator dalam menemukan informasi-informasi penting dalam log penerbangan. Nah, kesimpulannya, pertama itu dataset kontekstual menunjukkan korelasi kuat antara data dan skor evaluasi. Maka anotasi kontekstual ini lebih cocok digunakan dibandingkan anotasi konsisten. Kemudian cosine attention itu metode yang diusulkan mendapatkan skor tinggi, namun tidak pada F1 score. Di mana F1 score ini evaluasi metrik yang utama ya.
classification, task dengan imbalance dataset. Kemudian metode yang diusulkan juga diimplementasikan menjadi sebuah tools forensik dan open source. Dan itu juga kami publikasikan ke jurnal di Elsevier. Oke, mungkin sekian untuk penelitian yang saya lakukan. Selanjutnya ini proses menulis publikasi, dan ya dimulai dari pencarian kontribusi itu saya lakukan dari Januari, dari awal tahun 2022 dengan mempelajari datasetnya, karena sebelumnya saya bukan di digital forensik, jadi saya itu S1-nya dulu di software engineering, dan mengikuti seleksi di ITS, lalu ditawarkan untuk mengerjakan topik drone forensik, lalu diberikan referensi untuk saya baca, kemudian dataset untuk saya pelajari. Saya pelajari dari Januari sampai sekitar Maret. Sesudah itu saya tahu harus ngapain, saya cari referensi. Dan seperti kata Mbak Ovi tadi, reproduce itu mencoba penelitian-penelitian yang ada, dapat sense, oh data seperti ini dibeginikan, lalu hasilnya seperti ini. Lalu sembari eksperimen dengan paper-paper yang ada, saya sembari mencari kontribusi di sisi metode tadi ya, untuk mengusulkan modifikasi seperti itu. Kemudian dari udah dapat kontribusinya, dieksperimenkan sampai sekitar Juni atau Juli. Kemudian saya konsultasikan hasilnya, lalu memulai penulisan draft itu di pertengahan tahun Juli sampai dengan September. Sembari melakukan revisi dari tim promotor saya. Kemudian submit pertama kali itu di pertengahan September, sekitar tanggal 18 kalau saya salah. Dan 3 kali revisi, jadi 2 kali dikembalikan. September disubmit, kemudian Oktober dapat feedback, kemudian disubmit lagi, dapat feedback lagi, lalu terakhir disubmit itu akhir Desember kemarin, lalu accept pada Januari. Saya kira sekian dari saya. Saya di Departemen Teknik Informatika di Lab Komputasi Berbasis Jaringan atau Net-Centric Computing Lab. Di sana ada beberapa sub topik juga, dan saya di subtopik forensik digital. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mas Wardi atas sharing-sharingnya gitu ya tentang materi dan pengalaman publikasinya. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan bisa raise hand. Nanti saya ambil seperti itu terkait dengan materi yang disampaikan oleh Mas Wardi. Monggo, Bapak Ibu. Baik, Bu Endah, silakan. Monggo, Endah. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Vanus Akbar. Terima kasih juga ke Mas Wadiantara ya. Nah, sebetulnya ini juga bukan bidang saya langsung sih juga. Cuma tadi saya tertarik dengan klaim bahwa ini artinya bagaimana kita memastikan bahwa kita itu pionir di topik ini. Artinya ini belum pernah ada yang mengerjakan gitu. Sementara tadi saya lihat dari timeline-nya itu mulai menentukan topik itu kan terakhir Mei ya, sampai kemudian mulai memutuskan submit itu September ya kalau nggak salah. Nah itu kan bisa jadi mungkin antara Mei sampai September itu mungkin loh ya ada yang punya ide yang sama itu bagaimana caranya untuk memastikan apakah kita juga harus setiap saat misalkan kalau kami diajari Prof itu misalkan 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali seperti itu selalu mengupdate kemudian untuk sumber-sumbernya dari mana saja seperti itu. Terima kasih. Monggo, Mas Wardi bisa langsung ditanggapi saja untuk pertanyaan dari Bu Endah. Baik, terima kasih Bu Endah atas pertanyaannya. Iya, jadi memang kiblat penelitian itu bermacam-macam. Kalau saya dengan diajarin oleh promotor saya itu memang cari topik yang emerging, kemudian
cari mana bagian yang belum dikerjakan. Itu memang memerlukan namanya studi literatur ya, Bu. Studi literatur, baca semua penelitian yang sudah publish tentang topik. Kemudian saya bangun taksonominya. Nah, setiap taksonomi ini kan ada paper. Nah, kemudian saya kelompokkan. Nah, dari studi literatur itu nanti ketahuan mana yang seperti pastinya kita punya sense ya, sepertinya dari paper yang ini bisa dilakukan hal-hal yang berkaitan gitu. Contohnya saya itu berangkat dari evidence analysis, log pada drone itu yang sering diteliti itu log tentang sensornya, Bu, tentang GPS-nya, altitude-nya, terus ketinggian, kondisi baterai dan lain-lain. Nah, itu banyak penelitiannya sudah mengkorelasikan atau membangun ulang jalur penerbangan yang dilalui, kemudian mendeteksi anomali, itu bisa banyak. Nah, yang belum itu data yang bertipe NLP-nya, natural language. Data-data yang bersifat natural language itu belum banyak yang, atau bahkan belum ada yang menjadikan bahan analisis, jadikan data natural language sebagai bahan analisis pada forensik drone. Nah, untuk keep up dengan paper terbaru, saya pakai bantuan tools biasanya. Contohnya kayak Semantic Scholar itu, Ibu bisa setting untuk dapat pemberitahuan jika ada paper yang baru publish pada topik tertentu. Jadi setiap minggu kalau ada paper yang baru, itu dia nge-email ada paper yang baru tentang, saya waktu itu buat alarm name entity recognition untuk forensik. Tapi dia ngirim name entity recognition setiap ada paper name entity recognition, dia ngirim. Bisa itu terupdate gitu. Dengan banyak, Bu, yang bisa digunakan, bisa Google Scholar, bisa Google Scholar itu bahkan kita bisa dapat pemberitahuan tentang author-author tertentu. Jadi kalau kita follow seorang author, jika author tersebut punya paper baru, bahkan paper yang berkaitan dengan author tersebut, kita dapat pemberitahuan. Tinggal kitanya rajin ngecek gitu. Baik, terima kasih Mas Wardiantara. Mungkin juga sulit ya, karena pionir itu artinya referensi juga sulit ya Mas untuk cari, karena kan belum banyak ya, kan termasuk dataset mungkin ya Mas. Baik, menarik sekali ya. Terima kasih Mas. Baik, selanjutnya ada Pak Gede Aditra. Silakan Pak. Terima kasih Pak Vanus. Selamat siang Pak Suwardi. Perkenalkan saya Adit Pak dari Elektro ITS. Ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Suwardi. Yang pertama itu adalah terkait proses ekstraksi fitur yang dilakukan Pak Suwardi. Kebetulan saya juga sedang berusaha menggunakan transformer, cuma dalam sedikit kasus yang berbeda dengan Pak Suwardi. Nah, di ekstraksi fitur itu kalau tidak salah ada beberapa proses yang Pak Suwardi lakukan, kan ada word embedding-nya, kemudian ada positional embedding, dan satu lagi saya agak lupa. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan itu proses concatenation atau penggabungannya seperti apa Pak Suwardi. Karena setahu yang saya tahu gitu ya, jadi beberapa transformer kan harus mengikuti format yang bisa mereka proses selanjutnya. Jadi ada token formatnya, misalkan seperti di BERT itu harus menambahkan token separator, ada paddingnya juga dan sebagainya. Nah, itu kira-kira kalau dengan mekanisme yang Pak Suwardi lakukan itu proses penggabungannya akan seperti apa yang sudah dilakukan. Nah, itu yang pertama Pak Suwardi. Kemudian yang kedua adalah terkait modifikasi yang Pak Suwardi lakukan di proses transformernya, yaitu kan mengganti proses yang awalnya dot product itu menjadi menggunakan cosine similarity. Nah, kalau secara teknis mungkin saya bertanya, itu yang Pak Suwardi lakukan atau proses modifikasinya itu adalah memodifikasi library transformer yang sudah ada,
ataukah mengcodingnya dari scratch atau dari kosong. Jadi Pak Suwardi buat lagi semua perhitungannya dari awal seperti itu. Nah, saya juga agak ragu-ragu memodifikasi transformer karena itu. Apakah saya harus operate library yang sudah ada, ataukah enaknya buat dari awal lagi semuanya seperti itu. Nah, mungkin Pak Suwardi ada pengalaman atau apa yang sudah dilakukan. Nah, saya minta informasinya. Terima kasih Pak Suwardi. Saya langsung jawab ya, Pak Hans. Iya. Monggo. Untuk fiturnya sendiri, seperti biasa kalau di natural language processing, dari data teks seperti ini, kita harus tokenisasi dulu. Jadi token. Nah, tokenisasi ini kita satu kata akan menjadi satu token. Nah, setelah menjadi token, oh ya perlu diingat, di tokenisasi ini saya tidak menghilangkan apapun ya dari teks saya, termasuk tanda baca, karena pada transformer itu sudah contextual learning ya, jadi dia menganggap apapun yang ada di dalam kalimat itu punya konteks gitu, termasuk tanda baca. Tanda baca itu saya anggap sebagai konteks separator. Jadi kalau ada dua kalimat yang dipisahkan oleh titik, maka mereka sudah terpisah secara konteks. Makanya di tokenisasi saya tidak menghilangkan apapun, di mana pada natural language processing approach pada umumnya yang dulu yang jadul-jadul itu stop words aja dihilangkan, apalagi tanda baca yang mungkin secara statistik tidak signifikan. Kalau dulu kan memang approach-nya pakai statistik. Semenjak ada transformer, tokenisasi itu tidak lagi se-strict dulu gitu. Jadi semua datanya saya pertahankan, kemudian ada positional encoding, ini sudah ada fungsinya ya Pak. Kalau di transformer, di sini yang saya tambahkan itu karakter embedding, karena kalau kita bergantung pada word embedding saja, ada namanya permasalahan out of vocabulary. Jadi kalau di word embedding itu bisa saja suatu kata itu tidak punya representasi yang, ini kan pre-train ya Pak. Saya menggunakan dua pre-train word embedding, yang pertama Glovi dan yang kedua Bird. Nah, untuk menghindari permasalahan out of vocabulary ini, di mana satu kata tidak punya vektor representasi di dalam word embeddingnya, kita menggunakan karakter embedding. Nah, karakter embedding di penelitian saya itu ada 3, pertama CNN, kemudian LSTM, dan ada trans. Nah, ada trans ini paper referensi saya. Paper referensi ini sudah mengusulkan penggunaan fitur yang 3 ini dengan komposisi positional encoding atau positional embedding, kemudian karakter embedding, lalu word embedding. Yang saya ganti itu adalah karakter embeddingnya kalau di referensi saya itu pakai transformer encoder juga dengan dimensi yang kecil, saya ganti pakai CNN dan LSTM. Dan paper itu sendiri, dia kan mengusulkan juga karakternya. Kemudian concatnya ya seperti biasa Pak, ini vektor dengan dimensi yang sama, kemudian dijumlah elemen wise. Jadi elemen pertama pada vektor word embedding akan dijumlahkan dengan elemen pertama pada vektor karakter embedding dan positional embedding. Nah, hasil penjumlahan ini, kemudian diproyeksikan menjadi tadi key, query, dan value, dan seterusnya. Kemudian untuk kode sendiri, ya modifikasinya saya coding menggunakan paper referensi saya, Pak. Jadi nah ini repository GitHub dari paper referensi saya port, kemudian saya masuk ke bagian yang perlu saya modifikasi itu di modul di transformer. Nah, di sini saya tambahkan modifikasi saya. Di sini kan ada implementasi detail dari attention-nya Pak, attention. Nah, di sini yang saya modifikasi dan kodenya sendiri saya masukkan. Ini ada di sini. Nah, di sini saya buat sendiri bagian yang modifikasinya saja Pak, maksud saya. Saya tambahkan nah di sini cosine attention. Cosine attention-nya dengan implementasi pada seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Seperti itu. Untuk memilih
melanjutkan atau membuat dari nol, saya pikir lebih baik melanjutkan saja, Pak. Kalau membangun dari nol itu cukup memakan waktu sebenarnya, Pak. Ya, kira-kira demikian jawaban saya. Terima kasih Pak Suwardi. Mungkin bisa tambah pertanyaan sedikit lagi Pak Vanus dan Pak Suwardi. Silakan, silakan Pak. Terima kasih Pak Suwardi, jawabannya jelas. Mungkin yang ingin saya tanyakan lagi itu adalah terkait tadi kan juga Pak Suwardi ada membandingkan beberapa model atau metode yang lain seperti juga transformer yang lain. Kebetulan saya lihat ada BERT juga di sana. Nah, kalau tidak salah BERT itu kan ada limitasi terkait dimensi token yang bisa diproses 512 kalau tidak salah itu. Nah, kalau tadi dengan mekanisme concatenation-nya seperti yang tadi Pak Suwardi sampaikan, nah kira-kira itu apakah ada dampaknya, misalkan ternyata hasil dimensinya kepanjangan atau seperti apa ya Pak Suwardi ya? Karena kebetulan di kasus saya itu, karena kebetulan saya teksnya panjang-panjang, nah itu saya begitu masukkan ke transformer, terpotong teksnya dia, karena token yang bisa diproses oleh transformernya ya tadi hanya dimensinya 512 seperti itu. Nah mungkin dari Pak Suwardi ada pengalaman atau informasi bagaimana kira-kira Pak? Baik, terkait input sequence-nya itu sebenarnya kaitannya ke max sequence length ya Pak. Jadi ada parameter di benar. sequence length. Kalau inputnya kurang dari maksimum sequence length, maka kita perlu menambahkan padding namanya. Padding, berisi vektor-vektor yang nilainya kalau di PyTorch itu minus 100. Dan kalau dia terlalu panjang, lebih maksimum sequence length itu di trunket atau dipotong sehingga kata sebelakangnya itu dihilangkan. Itu bisa Bapak pre-processing menggunakan kalau biasanya saya itu kurang ya Pak. Jadi kata-kata yang dataset saya itu kurang dari maksimum. Justru saya pakainya padding gitu. Padding ya. Kalau Bapak mungkin saya bisa sarankan di pre-processing dulu si data raw-nya, si teksnya itu, dideteksi panjangnya, kemudian jika memang lebih dari maksimum sequence length model ini kan kita tidak bisa ganggu ya Pak, dia sudah pre-trained, sehingga data kita yang harus kita pre-proses supaya cocok. Nah itu bisa dipecah menjadi beberapa sequence yang berbeda atau sentence yang berbeda supaya dia fit ke maksimum sequence length pada BERT, baru diinputkan. Iya Pak Suwardi, berarti istilahnya di preprocessingnya yang dimodifikasi Pak Suwardi ya, sebelum masuk ke transformernya seperti itu. Ya, karena mungkin lognya kan kalau Pak Suwardi mungkin pendek-pendek ya, jadi kenanya padding ya. Ya, mungkin ada yang trunket, cuman ya tidak banyak. Oh ada yang trunket. Ya, kalau saya setting maksimum sequence-nya di 20, ya yang trunket itu tidak banyak. Jumlah data yang dia hilangkan. Siap Pak. Matur nuwun Pak Suwardi, jawabannya Pak Suwardi. Terima kasih. Terima kasih Pak Vanus. Ya, terima kasih Pak Budi. Sebelum saya tutup mungkin ada satu lagi gitu ya. Coba berikan kesempatan. Oke. Baik. Ya, dengan Prof. Kamanti aku. Ya. Karena nggak ada yang ini mengacungkan tangan, jadi saya yang mengacungkan tangan. Oke, Pak Suwardi, risetnya sangat baik, pionir ya. Oke, semoga lancar sampai selesai nanti risetnya. Pertanyaan saya adalah untuk bisa memulai riset ini, kan pasti sudah melakukan studi literatur ya. Bisa nggak memberikan gambaran kira-kira berapa paper yang waktu itu dibaca, sekedar untuk bisa masuk memahami permasalahan yang ada yang terkait dengan drone forensik ini. Silakan Pak Suwardi. Prof, terima kasih Prof atas pertanyaannya. Untuk jumlah paper sendiri harusnya ya banyak ya Prof.
Jadi dulu itu saya apply, kebetulan saya ikutin skema beasiswa PMDSU. Jadi memang saya belum punya latar belakang riset sama sekali. Bahkan di topik ini juga belum. Maksudnya penelitian aja itu hal yang baru untuk saya. Profesor Tohari dan Pak Hudan itu ketika saya mengirimkan lamaran ke beliau, itu langsung mengirimkan sekitar 50-an paper untuk saya baca dengan tujuan familiarisasi dengan topiknya, belum untuk mencari kontribusi, hanya untuk drone forensik itu seperti ini yang dilakukan untuk penelitian pada seperti itu sekitar 50 paper untuk studi awal mengetahui topik. Untuk proses risetnya lebih banyak lagi untuk dapat kontribusi, untuk dapat apa yang belum dilakukan dan apa yang sekiranya acceptable bagi suatu jurnal. Bagus. Ya, terima kasih Pak Suwardi. Cukup banyak juga 50 paper Saya itu. kembalikan ke Pak Vanus, silakan. Ya, cukup banyak juga 50 paper ya Mas ya. Berapa lama itu bacanya Mas? 50 paper. Ya mungkin sembari studi juga Pak bacanya. Jadi diberikan itu di pertengahan Agustus 2021. Saya baru mulai di situ ya tadi Mei ya 2022. Selama itu saya baca. Oke. Ya, Baik. Ya, terima kasih Mas Wardi atas waktunya, sharing-sharingnya juga. Baik, karena dua pemateri sudah menyampaikan materinya gitu ya terkait dengan hasil publikasi, hasil riset yang telah terpublikasi di jurnal IEEE dan juga sharing-sharing tentang publikasinya bagaimana gitu ya. Maka kita sampai di akhir acara. Gitu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada peserta yang hadir dan dua orang pemateri kita, ada Bu Ovi dan Mas Wardi. Mungkin terakhir kita adakan sesi foto bersama ya. Jadi saya harap semua peserta bisa on cam dan diusahakan ada menggunakan virtual background yang sama supaya seragam seperti itu. Oke, baik. Oke. Sekarang saya foto dulu untuk page pertama. 1, 2. Baik. Oke. Oke, yang page kedua. 1, 2, 3. Oke. Kemudian yang page ketiga. 1, 2. Baik. Oke, sudah Bapak Ibu. Untuk sesi dokumentasinya. Sekali lagi kami dari IEEE Indonesia Section pada subbagian Research and Education Committee mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Tentunya ke depannya akan ada acara seperti ini ya, yang lebih banyak lagi, lebih intens lagi, supaya kita bisa sharing-sharing juga. Akhirnya ketemu teman penelitian dengan topik yang sama walaupun berjauhan, bahkan dalam satu kampus beda departemen juga akhirnya ketemu gitu ya, bisa saling sharing, bisa memperbanyak link juga seperti itu. Dari Prof. Nanti ada tambahan sebelum saya tutup acaranya? Ya, saya kira ini aja. Jadi ini baru edisi perdana dari Graduate Student Talk. Kita akan berencana mengadakan mungkin sekitar 3 kali gitu dalam setahun.
tentunya dengan mencoba mencari narasumber mahasiswa S2 ataupun S3 dari berbagai perguruan tinggi, tentunya yang nanti biasanya kita cari, gampangnya itu saya cari dari publikasi jurnal IEEE ya. Jadi saya tinggal nengok aja di IEEE Explore dengan author affiliation yang mengandung kata Indonesia. Itu biasanya gitu aja udah cukup, langsung ketemu. Dan saya utamakan yang baru saja publikasi, jadi tahun 2023 gitu ya. Sehingga pengalamannya masih fresh, sehingga ceritanya juga masih ingat gitu ya, masih banyak, dan moga-moga nanti bisa terus bermanfaat ya bagi para mahasiswa S2 S3 di Indonesia. Jadi ini benar-benar nggak terbatas hanya untuk student member gitu, enggak ya. Jadi semuanya boleh ikut nonton di sini. Semoga bisa bermanfaat buat semua ya. Oke, saya rasa begitu aja Pak Vanus. Terima kasih. Terima kasih Prof. Amadil. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Forum ini saya tutup. Sampai jumpa di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Sama-sama Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vanus, sama pemateri. Terima kasih. Chief. Terima kasih para pematerinya juga. Izin live. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Oh, Pak Udan juga hadir. Terima kasih Pak Udan. Terima kasih Prof. Kamantio. Sama-sama Pak. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan tutup Zoom-nya dalam 3 kali hitungan. 3, 2, 1. Terima kasih.